Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah limpahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dia dalam keadaan terbunuh. Baru saja kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Adha itu adalah waktu. Adha itu waktu antara salat duha dan salat lohor. Jadi waktu adha itu adalah waktu sesudah waktu salat duha, tapi belum masuk waktu lohor. Waktu itu disebut dengan adha. Kenapa Idul Adha? Idul Adha itu disebut sebagai hari raya korban. Karena korban yang dilaksanakan oleh Ibrahim sewaktu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, itu terjadinya pada waktu Adha. Karena terjadinya pengorbanan itu di waktu Adha, maka hari raya itu disebut dengan hari raya korban yang pelaksanaannya dilakukan di waktu Adha, ialah setelah waktu duha tapi sebelum masuk waktu dohor. Makanya kita lihat sampai sekarang pun orang melaksanakan pengorbanan itu pada waktu Adha sambil mengingat peristiwa pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika anak itu telah berusia remaja, enak dilihat, enak dipandang, maka pada waktu itu turun perintah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi-mimpi yang berulang kali. Dalam mimpi itu, Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya Ismail. Ibrahim berpikir, merenung, dan ketika dia merenung itu datang lagi mimpi itu. Berulang kali mimpi itu datang sebagai wahyu kepada Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Sebetulnya sebagai nabi yang patuh kepada Allah dan sebagai ayah dari anaknya Ismail, perintah sembelih itu bisa dilaksanakannya segera. Sebagai nabi, dia patuh kepada Allah, dan sebagai ayah,
dia berkuasa pada anaknya. Namun Ibrahim tidak melakukan perintah itu dengan segera. Karena Ibrahim sebagai seorang ayah, sebagai seorang rasul, juga di tangannya ada seorang manajemen. Dia seorang manajer yang setiap usahanya itu bisa berlangsung dengan sukses. Kita tahu perintah itu berat dan pekerjaan itu besar. Tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Namun dalam peristiwa penyembelihan Ismail, dalam peristiwa pengorbanan itu terjadi suatu sukses yang besar. Dan ini diperingati di seluruh dunia setiap tahun dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Justru kesuksesan peristiwa pengorbanan itu terletak pada kemampuan Ibrahim mengajak anaknya. Dia melakukan suatu proses manajemen partisipasi, melibatkan orang yang akan dikorbankan dan mengajak orang yang akan dikorbankan dan menjadi ini milik dari orang yang mengorbankan. Maka dalam peristiwa penyembelihan itu di samping faktor Ibrahim, tapi justru Ismail lah yang banyak mendorong sehingga peristiwa pengorbanan itu berlangsung dengan lancar. Lihatlah dialog yang sangat bagus dalam Al-Quran itu. Ibrahim memanggil anaknya Ismail setelah dia bermimpi berulang kali. Kemudian kata Ibrahim kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, semalam aku bermimpi nak, seakan aku menyembelihmu. Coba engkau pikirkan, coba engkau renungkan, dan bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Jadi Ibrahim mengajak Ismail untuk memikirkan, untuk merenungkan. Kemudian diberi waktu oleh Ibrahim kepada Ismail untuk menjawab peristiwa itu. Berulang kali dan berhari-hari Ismail itu memikirkan perintah Allah yang jatuh kepada ayahnya Ibrahim. Sampai dia pada satu kesimpulan bahwa peristiwa itu harus dilaksanakan dan harus sukses. Sehingga dia datang kepada ayahnya kembali dan berkata kepada Ibrahim, "Ya abati, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah ya, akan kau lihat aku sebagai orang yang sabar." "Baik anakku," kata Ibrahim. "Namun ya," kata Ismail lagi, "sebelum peristiwa pengorbanan itu terjadi, aku minta kepadamu 3 hal. Katakan anakku, apa yang kau inginkan?" "Yang pertama ayah, tolong kau asah pisau setajam-tajamnya, agar peristiwa penyembelihan itu berlangsung dengan cepat dan segera." "Baik anakku," kata Ibrahim tertunduk. "Yang kedua ya, katakan anakku, tolong kau cari tali dan ikat tanganku seerat-eratnya dan ikat kakiku sekuat-kuatnya, agar peristiwa penyembelihan itu, dalam peristiwa itu tak kau lihat aku menggelepar yang akan menggoyahkan hatimu." "Baik anakku," kata Ibrahim sambil tertekur, melihat bagaimana tulusnya pengorbanan dari Ismail. "Katakan yang ketiga anakku." "Yang ketiga ayah, kalau selesai peristiwa pengorbanan itu, tentu kau lihat bajuku berlumuran dengan darah." "Iya anakku. Dan tolong engkau bawa baju yang berlumuran darah itu dan berikan kepada orang tuaku, berikan kepada ibuku Siti Hajar, agar ibuku tahu bahwa ada anaknya yang menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada orang tuanya." "Baik," kata Ibrahim dengan tersenyum. Berjalanlah mereka pergi ke tempat pengorbanan, dan di jalan, di Jumratul Ula, di Mina,
tempat orang banyak melempar itu yang diperingati sebagai jejak-jejak Nabi Ibrahim itu. Di sana datang iblis menyerupai manusia, menyerupai orang tua yang bijaksana dan memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau salah tafsir. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyuruh korbankan anakmu satu-satunya. Tidak mungkin, Allah tidak sekejam itu Ibrahim. Engkau salah, engkau keliru. Tidak itu maksud Allah. Pulanglah kembali. Tidak ada Allah memerintahkan yang seperti itu benar. Hampir Ibrahim tergoda, lantas Ismail berbisik, wahai ayahku, itu iblis, lempar dia. Lemparlah iblis oleh Ibrahim. Namun dalam perjalanan di Jumratul Wusta, iblis itu dengan bentuk yang lain menggoda lagi. Ibrahim, yakinlah, percayalah padaku. Tidak mungkin ini perintah Allah. Kau salah, mimpimu itu tidak benar. Mimpi itu mainan tidur, Ibrahim. Jangan satu-satunya anak yang sebaik ini yang kok sampai dikorbankan. Namun hampir tergoda Ibrahim, Ismail mengingatkan lagi, ayah, itu iblis, musuh kita, lempar dia. Dan dilemparlah iblis itu di Jumratul Wusta. Kemudian mereka berjalan lagi sampai di Jumratul Aqabah. Di sana bukan hanya Ibrahim, tapi Ismail juga digoda dengan bermacam-macam godaan agar mematahkan hati kedua mereka itu agar pengorbanan itu terjadi. Namun Ismail insaf bahwa itu adalah iblis dan berdua mereka melemparinya di Jumratul Aqabah. Makanya sampai sekarang kita lihat peristiwa pelemparan itu di Jumratul Aqabah itu yang banyak berjatuhan korban. Selesai lulus Ibrahim dari godaan iblis, mereka pergi ke Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Di sanalah Ismail dibaringkan. Setelah pisau diasah setajam-tajamnya, tangan dan kaki Ismail diikat seerat-eratnya, dan pada waktu itulah, sewaktu merih Ismail itu dihendaskan ke sebuah batu dan dilakukan penggorokan, ternyata Ibrahim sebagai bapak tidak tega melihat darah yang memancur dari leher anaknya. Pada waktu itulah Ibrahim melengah dan melengoskan kepalanya, dia berpaling, dan di saat itulah ketika dia melengos dan berpaling itu, Ismail diganti dengan seekor kibas. Cukup Ibrahim, cukup, karena bukan darahnya, bukan dagingnya yang akan sampai kepada Allah, namun yang akan sampai pada Allah adalah nilai takwanya. Ditinjau dari segi ilmu kesehatan, ternyata pengorbanan itu sangat baik untuk mengasah jiwa kita dan menimbulkan kita sehat. Seorang ibu yang sukses, baik dalam harta, baik dalam pangkat, baik dalam keilmuan, dan orang pun bercah kagum melihatnya, ternyata dia mengalami suatu gangguan insomnia, tidak bisa tidur. Dan tidak bisa tidur ini menyebabkan dia putus asa dan hampir-hampir dia bunuh diri. Lalu teringat dia akan pergi kepada seorang psikiater, menyampaikan keluhannya bahwa hidupnya sangat susah dan sangat menderita karena siksaan insomnia ini. Lantas psikiater bijaksana itu memberikan orang ini kepada seorang ibu yang menjadi pembantu dan cleaning service di tempat prakteknya itu. Coba ibu bicara dengan si ibu ini. Di sana terjadi dialog. Engkau mengalami suatu hal yang susah, kata si ibu itu. Saya dahulu lebih susah lagi. Saya punya seorang suami yang sangat setia. Ternyata saya punya seorang suami dan seorang anak. Suami saya yang setia itu ternyata meninggal mendadak kena serangan penyakit malaria. Saya alami derita yang berat. Dalam derita yang berat itu, tiba-tiba anak saya ditabrak oleh seorang yang mabuk dan meninggal di tempat anak gadis saya. Maka cobaan itu demikian berat saya rasakan. Membuat saya tidak bisa tidur, membuat saya tidak nyak. Saya rasa hidup ini tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Untuk apa saya hidup? Suami saya telah meninggal, anak saya satu-satunya pun juga sudah pergi. Dan
timbul putus asa dan kekecewaan dalam hidup saya sampai pada suatu malam yang dingin. Ketika dalam perjalanan saya melihat seekor anak kucing yang kedinginan. Anak kucing itu untuk menghangatkan badannya, dia pergi ke kaki saya. Dan ke kaki saya dan mengelus-ngelus kaki ini, badannya pun juga terasa hangat. Ketika saya buka pintu masuk ke rumah, kucing itu pun juga ikut. Anak kucing itu ikut juga ke situ. Saya ambil anak kucing itu, dan anak kucing itu pun juga mengeong, menyatakan terima kasihnya, dan saya tersenyum melihat saya bisa membantu anak kucing itu. Itulah senyum pertama setelah suami saya meninggal dan anak saya pergi. Rupanya dalam hati saya berkata, anak kucing yang kedinginan saja, sewaktu saya tolong, bisa menimbulkan senyum pada diri saya, bisa membahagiakan hati saya. Apalagi kalau orang lain yang butuh pertolongan saya tolong, tentu akan lebih bahagia hidup saya ini. Maka sejak detik itu, saya berusaha mencari orang, berusaha untuk berbuat baik kepada orang, berusaha membahagiakan orang. Dan kebahagiaan saya itu terletak sewaktu saya melihat orang bisa saya tolong. Dengan pengorbanan-pengorbanan diberikan itu, memberikan kepuasan pada batinnya, menyebabkan dia merasa hidup bahagia dan tidurnya menjadi nyenyak. Jadi kita lihat pengorbanan yang diberikan itu juga untuk kesehatan, banyak sekali faedahnya di saat kita mampu menolong dan meringankan beban orang lain. Maka kebahagiaan itu terletak pada saat kita mampu membahagiakan orang lain. Maka firman Allah, irhammu fil ard, kasihanilah yang di bumi, yarhamkum fis sama, maka yang di langit akan mengasihimu. Rasakanlah nikmatnya dalam memberi, rasakanlah nikmatnya dalam menolong orang lain. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sungguh-sungguh kamu sebetulnya sedang berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan ketika kamu menolong orang lain, sungguh-sungguh kamu sedang menolong dirimu sendiri. Ketika kamu mampu memaafkan orang lain, sungguh-sungguh kamu sedang memaafkan dirimu, menghapus semua luka yang ada di hati. Maaf dikaitkan dengan keampunan. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran yang isinya maaf, itu ujungnya adalah, tidakkah kau harap akan ampunan Tuhanmu? Makanya, sewaktu kita memberi maaf, dan keampunan Allah itu dikaitkan dengan kemampuan manusia memaafkan saudaranya dan menolong saudaranya dalam kesempitan dan kesulitan. Mudah-mudahan hari raya korban itu bukan hanya mengorbankan sapi, bukan hanya mengorbankan kambing, tapi juga adalah mengorbankan semua yang bisa kita lakukan demi untuk kebaikan dan kemaslahatan orang lain dan juga untuk kesehatan diri kita sendiri. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah limpahkan nikmat yang sebanyak-banyaknya atas dirimu, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia dalam keadaan terfokus. Korban asal kata karaba. Karaba artinya mendekat. Sehingga orang yang dekat dengan kita disebut dengan qarib dan kerabat. Setiap pengorbanan, setiap apapun yang kita kerjakan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam memenuhi setiap panggilannya. Dan orang yang terlatih memenuhi panggilannya itu tidak canggung nanti kalau datang panggilannya terakhir. Seperti firman Allah, sikapku terhadap hambaku sesuai dengan sangka-sangkanya terhadap diriku. Aku akan selalu bersamanya di saat mana dia selalu mengingat diriku.
Ketika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Barang siapa di antara kamu yang datang kepadaku mendekat satu jengkal, maka aku akan menghampir kepadamu satu hasta. Barang siapa yang mendekat satu hasta, maka aku akan menghampirinya satu depa. Dan barang siapa di antara kamu yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, maka aku akan menyongsongmu dalam keadaan berlari. Semakin dekat, semakin dekat. Setiap pengorbanan yang berikan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, agar kita diberi gelar sebagai orang yang muqarrabin, yang sangat karib, yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Ya Allah, kami sadari setiap diri yang hadir di masjid ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta kelak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa dua orang tua kami, beri mereka rahmat, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dari kecil. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus dan yang benar, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, jauhkan dari diri kami sifat sombong, sifat pongah, sifat takbur, akibat ilmu yang Engkau berikan, akibat harta yang Engkau pinjamkan, dan akibat jabatan yang Engkau pikulkan. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati. Walhamdulillahi rabbil alamin.